mereka itu datang Pak, berbondong-bondong ke saya. Waktu itu sempat kepikiran nggak nanti saya mau jadi kepala desa gitu? Pada waktu itu saya tidak punya pemikiran Pak. Sama sekali. Sama sekali tidak punya bahwa saya harus jadi kepala desa, tidak. Apa sih? Wong cuman lulusan SMK tok kok mau dibanggakan jadi pemimpin. Iya, iya. Jika ada kemauan dan ingin kalau usahanya itu sukses, lakukan saja. Jangan pernah berpikir modal berapa. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Saya akan menjumpai salah seorang pejabat, yaitu Kepala Desa, Pak Lurah, di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ini. Beliau adalah sosok muda yang berani tampil menjadi abdi masyarakat. Bagaimana kemudian sosok muda ini bisa menginspirasi sehingga banyak sekali warga yang mendukung beliau untuk menjadi seorang kepala desa. Kita sama-sama melihat tayangannya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita sekarang sudah berada di ruangannya Pak Lurah Desa Kemurang, ya, Lurah Desa Kemurang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Bukan main, istimewa. Anak muda yang mulai terjun ke dunia pemerintahan, pelayanan masyarakat. Ini apa sih yang melatar belakangi keinginan beliau ini masuk terjun ke dunia pelayanan masyarakat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah Desa Kemurang. Selamat siang Pak Lurah ya. Selamat siang juga. Iya, Pak Lurah, ini Desa Kemurang ya. Desa Kemurang, Kecamatan Tanjung. Ini Desa Kemurang Wetan, Pak. Kemurang Wetan, iya. Kecamatan Tanjung ya. Iya. Ini udah berapa lama ini jadi pejabat di desa ini? Ini saya awal itu di pertengahan 2019 saya dilantik itu, dipilih oleh warga itu tanggal 16 Juni. 16 Juni tahun 2019. Terpilih, dilantik 17 Juni 2019. Setahun setengah lah ya barangkali, iya, kurang lebihnya ya. Ya. Tapi kan tidak serta-merta nih. Tidak serta-merta masuk dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Apa dulu nih yang mungkin bisa diceritakan sehingga cerita ini bisa membuat semangat, inspirasi anak-anak muda ini, ya. Apa nih cerita di awalnya, dulu aktif di mana, kegiatannya apa, gimana? Iya. Ya sebetulnya kalau menuju tujuan itu ada matematikanya. Sebetulnya ada matematika. Harus ada hitung-hitungan kalau kita itu akan melangkah kemana. Ya. Jujur kalau saya niat di pemerintah desa itu dari dulu belum ada, Pak. Dari dulu belum ada. Dulu saya hanya punya niat bahwa pengabdian totalitas ke masyarakat itu di Desa Kemurang Wetan belum ada yang optimal, Pak. Dari pemerintah-pemerintah yang dahulu istilahnya
lebih mengerucut ke arah pekerjaan. Ya. Tapi ini saya punya motivasi khusus ya, bahwa saya ini ingin merubah desa saya, terutama desa saya. Motivasi yang paling besar itu dulu saya terjun ke masyarakat langsung. Bentuk terjun ke masyarakatnya masuk organisasi, iya, atau ke kegiatan? Bentuk terjun ke masyarakat dulu itu saya lebih masuk ke kelompok petani. Iya, kelompok petani, karena saya berawal dari warisan keluarga yang mengelola pertanian. Mengelola pertanian. Dan mohon maaf Pak. Iya. Pelayanan masyarakat nih. Iya Pak. Ini ada yang ditandatangani sampai jam 4 sore Pak. Sampai jam 4 sore? Iya, sampai jam 4 sore. Istimewa. Ini pelayanan saya masyarakat Kemurang Wetan. Kalau boleh tahu nggak saya ini? Oh iya boleh Pak. Apa ini yang ditandatangani? Oh, iya. Ini perizinan Pak. Surat pengantar izin keramaian. Ini apalagi situasi kondisi pandemi ini iya. Harus bertanggung jawab ini nanti Pak Lurah kalau terjadi apa-apa ini. Ada Satgas Covid-nya juga. Ada Satgas Covid-nya juga, iya. Jadi di masa pandemi ini protokol kesehatan masih ada pernyataan-pernyataan khusus. Oh iya. Berani tidak dia melakukan seperti ini? Pernyataan-pernyataan. Oh iya. Sahabat, dimanapun ini situasi kondisi demikian rupa pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus tetap dipakai, dilaksanakan. Ya. Terima kasih Mas. Iya. Ya. Kembali nih, tadi warisan keluarga katanya usaha itu gimana? Warisan keluarga itu petani bawang merah. Identik di Brebes itu kan petani bawang merah. Awalnya Pak, awalnya. Kemudian dari setelah terjun saya di dunia pertanian bawang merah, itu saya melihat banyak sekali para petani itu berharap kalau memiliki seorang pemimpin yang peduli dengan petani. Petani berharap memiliki pemimpin yang peduli sekali dengan petani bawang merah. Oh, jadi petani ingin ada yang diperhatikan gitu. Iya, ingin ada yang memperhatikan. Ingin yang memperhatikan. Pemimpin itu. Iya. Dari situlah saya mendekatkan diri. Soalnya menurut saya belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin. Karena pada waktu itu saya berharap meskipun saya bukan jadi seorang pemimpin, mungkin dengan keorganisasian saya, dekat dengan masyarakat, juga bisa menghadirkan dinas-dinas yang ada di kabupaten untuk punya perhatian khusus dengan pertanian. Itu awalnya seperti itu Pak. Iya. Nah, kemudian saya mendekatkan diri dengan pemerintah desa melalui organisasi yaitu Karang Taruna Pak. Karang Taruna. Iya, saya dekat dengan pemerintah desa melalui Karang Taruna. Lah dari Karang Taruna ini saya mencoba bermitra Pak. Saya mencoba bermitra, mendekatkan para petani, kelompok petani agar dekat dengan pemerintah desanya. Sebenarnya petani bukan? Saya petani Pak. Petani, tapi petani. Juga membawa aspirasi petani yang lain. Saya menampung keinginan mereka. Saya menampung keinginan mereka. Cuma karena saya tidak punya kekuatan yang khusus, sehingga saya mencoba masuk ke organisasi agar bisa mengaspirasikan keinginan petani Pak. Padahal saya punya cita-cita dulu seperti itu Pak. Meskipun saya bukan seorang pejabat, saya akan mencoba keinginan petani itu tersalurkan. Akhirnya seperti itu, saya dekat, saya jadi Karang Taruna, posisi Karang Taruna, kemudian saya dekat dengan orang-orang kedinasan, dewan, kemudian juga kepala dinas, terus bahkan PPL. PPL pertanian. Penyuluh itu ya. Saya tarik ke bawah biar mereka itu memberikan wawasannya, pengetahuannya. Nah dari situlah para petani itu rupanya sudah ada keinginan untuk mendorong saya menjadi kepala desa. Iya. Sahabat,
cerdas juga ini. Anak muda ini cerdas sekali. Tidak punya keinginan masuk ke dalam posisi struktural jabatan tertentu, tapi ini sosok ini menginginkan bahwa aspirasi petani itu harus sampai ke tokoh-tokoh sentral di desa. Bagaimana caranya? Cerdas dia masuk sebuah organisasi di desa, Karang Taruna. Apapun namanya organisasi tersebut, manakala organisasi ini bisa menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini petani di desa Kemurang Wetan ini, bukan tidak mungkin kemudian sosok ini makin menjadi gila. Gila dalam arti kata, gila untuk digilai oleh masyarakat, oleh petani, sehingga kemudian didorong untuk maju menjadi pemimpin di desa. Ini istimewa sekali, sebuah keberanian, sebuah keputusan yang diambil oleh Pak Lurah ini sebelumnya ya, sehingga masyarakat bisa terakomodir lah keinginannya. Pak Lurah, ini modal saya tidak bicara tentang modal materi modal yang non materi yang sudah diberikan kepada rakyat apa sebelumnya ini. Ya seperti itu tadi, bahwasannya saya itu dekat sekali dengan petani dan masyarakat. Iya. Petani dan masyarakat. Ini di pertengahan awal di tahun 2015. Ini sungguh sesuatu yang miris bahwa ternyata penyediaan air minum, air bersih dan layak minum iya, itu menjadi sangatlah penting di desa saya ini. Kemudian saya dengan keorganisasian saya mencoba mendirikan sebuah yayasan. Artinya mengenalkan diri masyarakat ke yayasan. Itu awal tahun 2015 saya menarik yayasan dari Jakarta ya, namanya Yayasan Atasfiyah Al Khairiyah. Itu mendirikan air bersih sama sarana air wudhunya, Pak. Mendirikan itu tempat sarana air wudhu dengan air bersihnya. Difasilitasi oleh yayasan tadi. Yayasan itu, iya. Kita mengeluarkan uang nggak itu? Tidak, Pak. Tidak. Itu tidak mengeluarkan uang. Tidak. Iya, saya mencoba minta bantuan, kan. Iya, saya mencoba minta bantuan, bahkan mungkin masih juga pada waktu itu awal tahun 2015. Awal tahun 2015. Iya. Di situ nama saya sudah mulai mencuat, Pak. Ya, nama saya sudah mulai berkibar nih ya. Iya, sudah mulai mencuat. Ini Dustam, lulusan anak STMPL. Ya, anak lulusan STMPL ini dia punya kedisiplinan tinggi. Ini yang ngomong itu salah satu pemuka agama, Pak. Salah satu pemuka agama. Ini karakter seperti ini yang dibutuhkan masyarakat. Nah, masyarakat kan menikmati air bersih itu, Pak. Menikmati air bersih dan juga bisa buat toharo, bisa buat betul. Itu ada sekitar 9 musola dan 2 masjid. Dari yayasan tadi? Iya, dari yayasan Atasfiyah. Kemudian dari situ saya tercium oleh Pamsimas. Apa itu? Pamsimas Kabupaten. Apa itu? Itu Pamsimas penyediaan air minum berbasis masyarakat. Pamsimas, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Iya. Maksudnya? Nah, dari Pamsimas itu adalah salah satu tujuan dari pemerintah pusat untuk menyediakan air minum dan sanitasi di lingkungan tersebut. Nah, kebetulan dari Yayasan Atasfiyah Al Khairiyah itu tidak mengakses seluruh desa Kemurang Wetan, Pak. Masih banyak dusun-dusun yang belum terlewati. Iya, sehingga dusun yang belum menikmati air bersih itu punya keirian, Pak. Mereka itu datang, Pak, berbondong-bondong ke saya mengenai penyediaan air di lingkungannya, karena mereka iri, Pak. Mereka iri. Yang lain dapat jatah dari yayasan tadi. Iya, betul. Yang ini masyarakat nggak dapat. Nah, mereka itu datang bukan ke pemerintah desa, Pak.
kok kenapa datangnya ke saya sebagai pengurus organisasi? Kok kenapa nggak datang ke Pemdes pada waktu itu? Ada apa ini dengan Pemdesnya? Seperti itu. Nah, saya menanyakan kepada mereka. Saya lebih yakin dengan sampean, Pak, daripada saya datang ke pemerintah desa pada waktu itu. Mereka datang ke saya, kemudian oke, saya coba. Saya dekat dengan pemerintah desa pada waktu itu karena saya sebagai organisasi. Kemudian saya memohon kepada Pak Kepala Desa untuk membuat surat pernyataan minat kepada program Pamsimas tadi, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Nah, disitulah usulan tersebut saya bawa ke Pamsimas. Saya sendiri, Pak, yang bawa. Ya, usulan itu saya bawa sendiri ke Pamsimas. Ya. Dan alhamdulillah di awal tahun 2017 ya, program Pamsimas itu berdiri. Nah, setelah program Pamsimas itu berdiri, airnya itu mengakses satu dusun yang tidak terakses dari yayasan tadi. Ya. Nah, akhirnya masuk, ya. Masuk air, semuanya masuk, masyarakat itu bersyukur karena air minum yang air bersih yang dihasilkan Pamsimas tadi itu layak minum, Pak. Diuji lab Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes layak minum. Dan yang lebih mengherankan saya, begitu air itu keluar mengucur, itu hampir 140 orang pertama itu melakukan sambungan rumah. Langsung tersalurkan air itu. Ya. Saya kemudian coba dekatkan kembali dengan pemerintah desa pada waktu itu ya. Nah, dari situ masyarakat itu punya apa ya, kayak opini, Pak. Punya kayak opini. Ini loh sosok yang bisa ngayomi, sosok yang bisa melindungi dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Ya. Ini di pertengahan tahun 2018, Pak. Ya. Seluruh akses air minum dari Pamsimas itu satu dusun Lamara itu datang ke tempat saya. Datang ke tempat saya, mereka menyatakan yang layak jadi pemimpin itu adalah kamu. Ya. Saya bilang saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Kamu jangan bilang tidak punya apa-apa. Kamu memiliki semuanya. Yang penting kamu siap saja dulu. Itu yang membuat saya kaget, Pak, pada waktu itu. Ya. Jadi menurut mereka saya itu calon kepala desa yang memahami karakter masyarakat. Memahami karakter masyarakat. Gampang memahami karakter masyarakat? Wah, luar biasa, Pak. Susah. Luar biasa gampang. Susahnya. Susah. Susahnya. Ya. Maksudnya gimana maksudnya? Karakter masyarakat dan temuan masyarakat itu hanya bisa dibaca, Pak. Tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengambil simpatik masyarakat itu, karakter manusia itu hanya bisa dibaca, tidak bisa artinya masuk dalam kerana itu, tidak bisa, susah. Saya hanya memahami saja, Pak. Ini loh kemauan mereka. Saya hanya memahami, ini loh kemauan mereka. Yang karakternya, temperamennya adalah seorang yang pemabuk dan lain sebagainya. Kan kita harus bisa memahami, Pak. Iya. Para ustazah, para ustadz, masyarakat kan koloni majemuk, Pak. Iya. Tidak semuanya memiliki kemauan yang sama. Iya. Nah, ini kan jelas dong heterogennya masyarakat, bermacam-macamnya masyarakat membutuhkan trik-trik khusus kan. Apa nih kira-kira? Punya nggak trik khusus untuk bahwa mereka tetap kepada sosoknya tetap mendengar apa yang disampaikan? Ada nggak trik khusus tuh? Kalau trik khusus untuk memahami mereka agar mereka itu mengerti dengan saya itu tidak ada, Pak. Yang jelas saya hanya melakukan bahwa inilah yang terbaik untuk masyarakat. Inilah yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Bukan untuk saya. Bukan, Pak. Iya. Kalau saya mendirikan Pamsimas
bukan untuk saya. Oh iya. Semuanya untuk masyarakat. Kemudian saya menarik dari Yayasan Antasvia Al-Khairiyah juga untuk masyarakat, bukan untuk saya. Ya. Kemudian mencoba mengambil PPL, penyuluhan pertanian. Saya panggil, beri mereka penyuluhan tentang bagaimana tata cara mengolah pertanian, juga untuk masyarakat. Jadi saya itu lebih cenderung di organisasi, baik di Karang Taruna atau kepengurusan masjid dan semuanya itu saya hanya ingin dekat dengan mereka yang punya pemangku kepentingan kepentingan agar lebih perhatian khusus dengan warga yang ada di desa saya. Waktu itu sempat kepikiran nggak nanti saya mau jadi kepala desa gitu? Pada waktu itu saya tidak punya pemikiran, Pak. Sama sekali tidak punya bahwa saya harus jadi kepala desa, tidak. Pada waktu di tahun 2018 hampir rame-ramenya pencalonan saja. Itu 0% saya bermimpi jadi kepala desa. Tapi saya punya motivasi kuat, Pak. Saya punya motivasi kuat bahwa di tahun 2018 atau nanti seterusnya saya akan peduli dengan sosial masyarakat desa Kemurang Wetan. Bukan peduli dengan jabatan ya? Enggak, Pak. Pada waktu itu saya tidak pernah mimpi jadi kepala desa. Oke. Ya. Nah sekarang kan jelas dong, yang namanya pengabdian masyarakat, pelayanan masyarakat, itu kan membutuhkan mental yang tidak sembarang karena karakter orang kan beda-beda kan ya. Ada nggak unsur disiplin yang katanya tadi? Sekolah di pelayaran gitu kan, punya basic kedisiplinan, itu mendukung nggak itu? Ini pertanyaan yang luar biasa, Pak, bagi saya. Kalau saya flashback ke belakang, mungkin saya menangis, Pak. Ya, kalau flashback ke belakang, mungkin saya menangis. Bahwasanya, ini mohon Pak, ini saya merinding, Pak. Ini kalau flashback ke belakang, saya menangis. Jujur, orang tua saya itu dalam mendidik saya hampir mirip dengan apa yang saya alami, yang saya lakukan di STMPL dulu, Pak. Itu hampir mirip. Orang tua saya keras, Pak. Bukan kasar ya? Bukan, Pak. Keras ya? Keras. Orang tua saya keras. Kemudian saya masuk di lingkungan SMKN 1 Mundu Cirebon. Nama pada waktu itu SMTP Pertanian, Pak. Ini semakin menempa saya, Pak. Semakin menempa saya bahwa saya itu harus punya batin dan disiplin tinggi, Pak. Ini saya alami. Meskipun dulu saya mungkin agak nyeleneh, Pak. Waktu di SMK N1 Mundu, di SMT Pertanian, di pelayaran di Cirebon itu, Pak. Tapi saya menyadari bahwa apa yang diterapkan pendidikan di SMK N1 Mundu Cirebon itu menjadi suatu pondasi yang kuat, Pak, pada saat saya menghadapi Pilkades. Pada waktu itu. Bentuknya apa itu? Seperti apa bentuknya itu? Terutama ini lebih pedas loh, Pak. Lebih pedas dari apa yang dulu pernah diajarkan di SMKN 1 Mundu Cirebon. Kalau mungkin di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, mungkin ya satu, keterlambatan saya. Dua, saya tidak melaksanakan tugas-tugas, baik itu tugas pembina atau tugas-tugas kakak kelas atau senior. Ya mungkin itu saja sih yang membuat saya disiplin. Kemudian ya mungkin kenakalan saya yang membuat saya itu diterima oleh pendidikan yang disiplinnya luar biasa. Tapi ini pada waktu di Pilkades ini lebih kejam dari itu, Pak. Ini lebih kejam dari Kejamnya gimana itu? Ya. Bahasa-bahasa kasar itu keluar, Pak. Kalau yang mendukung itu pastilah artinya membanggakan. Ini loh karakter yang cocok untuk memimpin. Iya. Ada yang bilang, apa sih
Wong cuman lulusan SMK tok kok mau dibanggakan jadi pemimpin. Iya, iya. Kan yang lainnya banyak. Tidak harus seperti apa ya yang mereka bilang, bahkan lebih cenderung menjelek-jelekan, Pak. Lebih cenderung menjelek-jelekan. Karena saya tidak punya apa-apa. Mungkin nanti saya kirimkan video, Pak. Ya. Dulu pada waktu itu, ya, saya dibilang, gua apa sih? Ini lurah melarat seperti itu, Pak. Ya. Karena memang jujur, Pak, saya tidak punya apa-apa untuk menjadi kepala desa. Ya. Saya hanya punya bekal, punya fondasi yang kuat. Apa yang dulu pernah saya diberikan pelajaran tentang kedisiplinan, baik mental maupun dalam bersikap, ya. Saya justru merasa bangga sekali, Pak. Saya diajari kedisiplinan dan sikap. Dan itu saya terapkan, Pak. Iya. Saya terapkan betul-betul. Saya punya janji di kelompok masyarakat pada waktu itu. Saya berusaha. Saya harus tepati jam itu juga. Karena dulu kalau saya tidak tepat, saya dihajar, Pak. Ini saya biar tidak dihajar oleh masyarakat itu bagaimana, Pak? Iya. Itu pencalonan. Sahabat, istimewa sekali bahwa fondasi disiplin tidak sekedar dalam satu tempat saja, tapi bisa diterapkan di beberapa tempat. Ya, ini Pak Lurah ini dulunya di satu sekolah yang menerapkan konsep kedisiplinan, ternyata amat sangat berguna saat ini, saat beliau pilkades dan seterusnya, bahkan sampai dengan sekarang, ya. Ini sebuah filosofi bahwa disiplin ya memang harus apapun bentuknya. Ya, Pak Lurah, ini channel Pak Denung ini channel dengan target anak-anak muda, siapapun mereka di seberang sana, ya. Apa sih pesan untuk mereka anak-anak muda ini? Ya. Kalau saya mungkin boleh dibilang sudah tua, Pak, ya. Mungkin saya boleh mengasih pesan. Betul, iya. Tapi yang seumuran dengan saya mohon jangan tersinggung. Karena niat saya itu bukan menggurui. Iya. Saya bukan menggurui. Jadi sebetulnya segala sesuatu apa yang kita alami, jika apa kita itu melakukannya dengan tujuan yang untuk kepentingan masyarakat, saya yakin, saya sangat yakin sekali bahwa apa yang saya lakukan, bahwa itu untuk kepentingan masyarakat. Suatu saat apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat. Iya. Itu akan bermanfaat. Dan kesannya nih, pesan untuk kepada pemuda, untuk yang sekarang ini, jika apa yang Anda tujukan suatu saat nanti untuk kepentingan masyarakat, melakukanlah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan ketekunan dan kedisiplinan, terutama. Iya. Saya yakin apa yang dicita-citakan, yang dicita-citakan, atau yang mungkin tidak dicita-citakan, itu akan muncul dengan sendirinya. Akan mengalir dengan sendirinya. Bila mana apa yang kita lakukan itu dengan ketekunan dan keuletan. Kemudian buat panjenengan nih, kaula muda yang punya bisnis atau punya usaha, jika ada kemauan dan ingin kalau usahanya itu sukses, lakukan saja. Jangan pernah berpikir modal berapa. Jangan pernah berpikir modal berapa. Jujur, untuk menuju pilkades saya ini, saya tidak punya uang apa-apa. Saya tidak punya uang sedikit pun, Pak, pada waktu itu. Saya hanya punya keinginan untuk menjadikan desa Murang Wetan itu sebuah desa yang gemak ripah Klojina. Iya. Itu dulu seperti itu. Jadi pesan saya kepada semuanya tentang adanya saya sebagai kepala desa Murang Wetan dan
mungkin juga dibaca oleh seluruh warga Kemurang Wetan dan seluruh penikmat ya tentang acara ini, bahwasannya segala sesuatu itu butuh sekali dengan keuletan. Ya, betul. Ulet dan sungguh-sungguh. Ulet dan sungguh-sungguh. Iya, terima kasih Pak Lurah. Sahabat channel Pak Denum, sekolah, belajar, sekali lagi saya sampaikan, tidak menjanjikan seseorang menjadi apa-apa, tetapi sekolah, pendidikan akan membawa setiap orang bisa menjadi apa saja. Disiplin, penempaan diri, mentalitas kita menjadi faktor yang cukup menentukan kelak di kemudian hari di mana apa yang akan kita kerjakan. Apapun usahanya, lakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kemauan yang hebat. Jangan takut untuk gagal. Demikian sahabat semuanya, salam sukses, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.